Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Nanda Putabuga, asal kelas 3A dengan NPM 7420 122060. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran mata kuliah hukum pidana lanjutan mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SMH dan dosen pendamping Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayande SMH pada pertemuannya yang keenam, yaitu memberikan tugas mengenai analisis kasus yang berkaitan dengan antara percobaan, perbarengan, atau penyertaan. Pada tugas kali ini saya memiliki judul yaitu analisis kasus kronologi kasus tentang pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat. Pada kasus ini saya menggunakan pasal yang berada dalam buku 1 bab kelima tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan tindak pidana dengan pasal yang digunakan yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 dan kedua, di mana isi pasalnya yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dan yang keduanya yaitu mereka yang dengan memberi janji atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Nah, pada pasal 5 ayat 1 ke 1 saya lebih menitik beratkan pada poin yang turut serta melakukan perbuatan, sedangkan ayat 55 ayat 1 kedua yaitu saya menitik beratkan pada poin yaitu sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Lalu gabungan dari pasal penyertaan ini saya menggunakan bab ke-6 tentang perbarengan atau konkursus dengan pasal yang digunakan yaitu pasal 55 ayat 1, di mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana saja. Nah, seperti yang judul saya beritahukan tadi bahwa saya yaitu ada dua perbuatan kejahatan di mana ada pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat, yaitu adanya penganiayaan. Lalu kronologis yang saya gunakan yaitu di mana pada tanggal 16 Februari Angga yang merupakan salah satu supir truk pemula yang ikut bersama Roni yang telah lebih dulu menjadi supir truk selama 4 tahun, mereka membawa hasil industri plastik sebanyak 10 ton di dalam truknya. Mereka dengan membawa barang tersebut ke daerah Karawang dengan jalur pelabuhan Tanjung Priuk untuk disebarluaskan. Perjalanan yang mereka lalui yaitu kurang lebih 9 jam. Lalu di tengah perjalanan Roni merasa lapar dan ingin membeli makan terlebih dahulu. Setelah mencari warung yang masih buka, akhirnya mereka menemukan warung nasi di daerah terminal terdekat dan menghentikan truk mereka agar jauh dengan warung tersebut karena parkiran yang dekat warung tersebut sudah penuh. Dan mereka makan itu pada pukul 11 malam. Lalu setelah itu Angga memilih untuk diam di dalam truk karena tidak merasa lapar dan ia ingin lebih banyak beristirahat, bukan untuk makan. Nah, sedangkan Roni ke warung, maka Angga ada di dalam truk. Setelah 15 menit Angga sedang beristirahat, ia merasa ada yang mengetuk pintu dan ada yang mengatakan, "Woi, buka woi," gitu. Ternyata itu adalah Jono yang berusia 25 tahun. Angga yang terganggu lalu membuka jendela. Setelah dilihat ternyata ada 3 orang dewasa dan 1 orang remaja yang berada di bawah mobil. Lalu Angga menanyakan ada hal apa yang dilakukan ke 4 orang tersebut. Ternyata temannya Jono yaitu Rudi pada umur 23 yang mengatakan menyuruh Angga untuk turun. Angga pun turun karena tidak ingin ada keributan yang memancing masyarakat. Yaitu ternyata setelah Angga turun, ternyata keempat orang tersebut menanyakan apakah Angga meminta izin terlebih dahulu untuk parkir di sini karena Angga orang yang baru dalam supir truk ini. Angga tidak mengetahui bahwa harus ada izin untuk parkir di situ, padahal di situ juga ada truk yang lain. Nah, ternyata keempat orang tersebut yaitu Jono dan teman-teman
merasa tidak dihormati oleh Angga dan mengatakan, "Gak bisa seenaknya dong lu parkir, lu harus bayar 200.000 sekarang." Yang saat itu Angga tidak punya uang sepeser pun karena uangnya akan diberikan ke keluarganya. Lalu setelah itu Angga terus menolak karena hingga salah satu dari teman Jono meminta HP Angga kalau Angga tidak mau membayar 200.000 rupiah tersebut. Lalu Angga pun yang mulai terpancing emosi tidak terima untuk dimintai handphonenya ataupun uangnya karena kedua-duanya itu sangat penting untuk Angga dan keluarganya. Lalu setelah merasa ditantang, Jono dan teman-temannya pun tersulut emosi karena Angga yang tidak mau memberikan uang atau HP-nya. Lalu meminta Dodo, yaitu teman dari Joni, untuk mengeluarkan golok dalam tasnya untuk mengancam Angga agar memberikan uang dan HP-nya. Jono yang memegang golong tersebut dan mendekatkannya kepada Angga, namun Angga tetap tidak mau memberi handphone ataupun uangnya. Lalu setelah itu Jono segera membekap Angga lalu berteriak, kalau Angga berteriak maka dia akan membunuhnya. Angga yang terperangkap dalam hal itu ternyata memberontak sekuat tenaga. Setelah itu Angga yang sangat ketakutan jika truknya harus diambil karena ada pengancaman bahwa akan diambil truknya oleh teman-temannya Joni, yaitu maka diambil karena Angga bingung terus berusaha kabur dari mereka. Namun Angga juga tidak mau kalau HP dan uangnya diambil juga. Karena Angga yang terus memberontak, akhirnya Jono berniat untuk memukuli Angga dan dengan cara Jono menyuruh Rodi untuk terus memegang tangan Anda dan menyuruh Dodo untuk melihat situasi apakah ada warga-warga. Angga yang mulai dipukuli oleh Jono secara brutal dengan dipegangi oleh Rodi agar Angga tetap berdiri. Karena Angga yang terus memberontak dan memiliki tenaga yang cukup kuat, Jono menyuruh Rodi untuk ikut memukuli Angga. Karena jumlah yang tidak seimbang, akhirnya Angga tumbang dengan tidak sadarkan diri dengan wajah yang lebam dan berdarah. Setelah itu Jono setelah melihat Angga terkapar, Jono pun akhirnya mengambil barang-barang yang ia inginkan dari Angga, dari mulai uang, handphone, dan ternyata ada ia melihat dalam truk mengambil barang-barang Angga yang ada di dalam truk juga. Namun di tengah sedang mengambil barang-barang, ternyata Roni pun yang sudah selesai makan menuju ke truk melihat ada kegaduhan atau Angga yang telah terkapar lemas dan berteriak, dan Roni berteriak, "Woi, ngapain lu di sana?" Lalu sambil berlari ke arah truk. Hal tersebut mengagetkan Jono dan kawan-kawannya serta mereka segera turun akan kabur dari sana. Namun posisi truk yang tinggi menyulitkan Jono untuk turun hingga ia terjatuh dan barang-barang tersebut pun terjatuh jadi tidak jadi. Ia hanya membawa uang Angga sebanyak 50.000 rupiah di saku celana Angga saat Angga tidak sadarkan diri. Nah, dari analisis kasus di atas, menurut saya itu sudah mengenai pasal yang tadi saya bicarakan, yaitu pasal 55 ayat 1 dan ayat 1 ke 1 dan kedua, di mana di sini Joni itu melakukan Joni dan rekan-rekannya yaitu ikut turut serta dalam melakukan menganiaya Angga, di mana Jono yang sebagai kepala menyuruh Rudi untuk memegang badan Angga agar tetap berdiri saat ia memukulinya, menyuruh untuk Dodo mengeluarkan goloknya untuk mengancam Angga, dan ternyata Rudi pun ikut memukuli Angga. Lalu yang keduanya yaitu dimana adanya sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan di sini, yaitu Jono yang menganjurkan ke Rudi untuk ikut dalam penganiayaan Angga. Lalu setelah itu di sini ada dua perbuatan, yaitu ada penganiayaan di mana pasal 368 ayat 2 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk mengunturkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut. Di sini Jono itu ingin menguntungkan dirinya dengan cara melawan hukum, dengan cara memaksa Angga
dengan kekerasan, yaitu dia dipukuli agar memberikan uangnya. Lalu yang kedua yaitu mengalami luka berat sesuai dengan pasal 351 ayat 2 jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana yang paling lama 5 tahun. Nah, dalam hal ini kesimpulannya bahwa Jono pelaku ke-1 diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 kedua junto pasal 65 ayat 1 ke 1. Dalam hal ini saya mendapatkan koreksi dari Bapak Dr. Muhammad Randy Aridayandi, yaitu mengenai kurang jelasnya kronologis. Ada beberapa hal yang kurang jelas mengenai kasus ini, lalu pemasangan penempatan pasal yang harus lebih masuk ke dalam kasus dan kerapihannya, yaitu mengenai pemidanaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.